Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah. Alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan jamaah sekalian, di kesempatan malam hari ini kita masih kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah, ringkasan tentang masalah akidah. Dan tema kita di kesempatan malam hari ini berkaitan tentang kufur disebabkan karena al-iqrar, karena berpaling. Kufur karena berpaling. Ya, jamaah sekalian, Syekh mengatakan an-naw'u sadis, macam yang keenam, kufrul iqrar, kufur karena berpaling. Wal iqradu an dinillahi jalla wa ala qisman, dan berpaling dari agama Allah itu ada dua macam. Berpaling dari agama Allah itu ada dua macam atau dua bentuk. Al-awwalu, yang pertama, al-iqradu al-mukaffir. Yang pertama, berpaling yang bisa menyebabkan pelakunya kufur. Berpaling yang bisa menyebabkan pelakunya kufur, keluar dari Islam. Wa huwa an yatrukal mar'u dinallahi azza wa jalla wa yatawalla anhu biqalbi wa lisanihi wa jawarihihi. Itu seseorang dia meninggalkan agama Allah dan berpaling darinya dengan hati, dengan lisan dan anggota badan. Aw an yatrukahu bi jawarihi ma tasdiqi bi qalbi wa nutqihi bi syahadatain. Atau ia meninggalkan agama Allah dengan jawari. Jawari itu ya anggota badan. Ma'tasdiqihi, walaupun dia masih membenarkan. Biqalbihi, dengan hatinya, dan lisannya mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi artinya masalian, yang pertama dia meninggalkan agama Allah ya, dengan hati, anggota badan, begitu pula dengan lisan.
Atau jamaah sekalian, dia meninggalkan dengan anggota badan saja, hati masih membenarkan, ya. Dan lisan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka ini pun dianggap al-iqrar yang bisa mengkafirkan, berpaling dari agama yang bisa mengkafirkan. Wa hadzal qismu lahu 3 suwarin. Dan macam ini ada 3 gambaran, ada 3 bentuk. Yang pertama jamaah sekalian, al-i'radu 'anil istima'i li awamirillahi azza wa jalla, ka halil kuffari alladzina hum baquna ala adyanihim al-muharramah awid dini la dina lahu awil ladina la dina lahum. Jadi yang pertama, berpaling dari mendengarkan perintah-perintah Allah azza wa jalla. Jadi tidak mau mendengarkan apa? Perintah Allah. Ada perintah untuk sholat, tidak mau didengarkan. Ada perintah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat pun tidak didengarkan. Dan ini seperti kondisinya orang-orang kafir yang mereka tetap di atas agama-agama mereka yang menyimpang. Atau orang-orang yang tidak punya agama, ateis dan sebagainya misalkan. Walam yabhathu 'anid dini ma'a qiyamil hujjati 'alaihim. Ya. Jadi mereka tidak mau mencari agama padahal apa? Sudah tegak ya hujjah kepada mereka. Padahal sudah tegak hujjah kepada mereka. Maka jamaah sekalian, ini di antara gambaran berpaling yang bisa menyebabkan apa? Kufur. Bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Jadi mereka tidak mau mendengarkan perintah-perintah Allah azza wa jalla. Dan mereka tetap berada di atas keyakinan mereka yang kufur. Dan tidak mau mencari. Padahal hujjah sudah tegak kepada mereka. Ini yang pertama. Jadi orang seperti ini jelas ya, mereka kafir. Ats-tsaniyah, yang kedua, al-i'radu 'anil inqiyadi li dinillahi al-haq. Yang kedua jemaah sekalian, berpaling dari tunduk dan patuh li dinillahil haq, terhadap agama Allah yang hak. Jadi tidak mau apa? Tunduk. Tidak mau berserah diri dengan agama Allah yang benar. Wa an awamirillahi jalla wa ala ba'da istima'iha wa ma'rifatiha. Dan dari perintah-perintah Allah setelah mereka mendengarkan dan mengetahuinya. Tahu tentang kewajiban salat. Dan mereka dengar. Tetapi jamaah sekalian, mereka tidak mau tunduk. Mereka tidak mau ya, taat seperti itu. Wa dzalika bi adami qabuliha. Wa dzalika bi adami qabuliha fayatruk ma huwa syartun fi sihhatil iman wa hadza kahalil kufaril ladzina da'ahumul anbiya'u wa ghairuhum minad du'at. Dan jamaah sekalian, yang demikian ini dengan tidak adanya penerimaan sehingga mereka meninggalkan sesuatu yang menjadi syarat sahnya iman. Dan ini seperti kondisinya orang-orang kafir yang mereka disuruh oleh para nabi atau disuruh oleh para duat untuk ya, ke dalam agama Allah yang benar. Au araful haqqo bi anfusihim, atau mereka mengetahui kebenaran dengan sendirinya. Falam yuslimu wa baku ala kufrihim. Tapi ternyata mereka tidak mau tunduk.
dan tetap di atas kekufuran mereka. Maka ini pun jamaah sekalian kufur. I'rad yang menyebabkan apa? Pelakunya kufur. Dan ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun." Dan mereka orang-orang kafir yang berpaling dari apa yang telah diingatkan kepada mereka. Jadi maksudnya mereka tahu perintah Allah. Baik ada yang menyeru atau mungkin dia tahu sendiri. Apalagi di zaman kita ya. Jadi wasilah dakwah itu apa? Dengan sangat mudahnya untuk didapatkan. Dengar radio, dengar YouTube, atau mungkin baca majalah dan sebagainya. Maka kalau kemudian mereka tidak mau tunduk dan pasrah, tidak mau taat, padahal mereka tahu misalkan jamaah sekalian, maka orang seperti ini dianggap kufur. Kemudian ats-tsalisah yang ketiga, al-i'radu 'anil 'amali bi jami'i ahkamil islami wa faraidihi. Berpaling dari mengamalkan dengan semua hukum Islam dan kewajiban-kewajibannya setelah mereka mengakui dalam hatinya. Setelah mereka mengakui dalam hatinya bi arkanil imani wa nutqihi bi syahadatain. Setelah mereka mengakui dengan hatinya dengan rukun-rukun iman dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi bersyahadat iya. Tapi mereka tidak mau beramal. Beramal. Faman taraka jinsal amali bi ahkamil islami falam yaf'alu syai'an minal wajibati, maka barang siapa meninggalkan sejenis amalan dari hukum-hukum Islam dan mereka tidak mengamalkan sedikit pun dari kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, haji dan selain darinya, fahuwa kafirun kufran akbar bi ijma'i salafi, maka dia dianggap kufur berdasarkan ijma' para ulama salaf. Syahadat iya, tetapi jamaah salat sholat nggak pernah dikerjakan. Puasa, zakat, haji, jadi ia hanya sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat misalkan. Maka pendapat yang kuat dalam masalah ini jamaah, dia jatuh kafir. Dia jatuh apa? Kafir. Dan ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Qul atiullaha war rasul." Qul, katakan wahai Nabi, taatilah Allah dan Rasul. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka jika mereka berpaling, maka Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya ya, orang yang enggan untuk beramal saleh dari hal-hal yang wajib jamaah sekalian, tapi hanya sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat, maka pendapat yang tepat dia jatuh kafir. Ini yang pertama, ya, 3 bentuk dari al-i'rad yang menyebabkan pelakunya kufur. Al-qismu tsani, macam yang kedua, al-i'radu ghairun mukaffir, berpaling tapi tidak sampai mengkufurkan, tapi tidak sampai mengkafirkan. Wa huwa an yatrukal muslimu bi ba'dul wajibat asy-syar'iyyah ghairu shalah. Itu seseorang meninggalkan, atau seorang muslim dia meninggalkan sebagian kewajiban-kewajiban syariat selain salat. Wa yu'addi ba'daha, tetapi dia mengerjakan sebagian kewajiban-kewajiban yang lain. Tapi memang masalah yang terkait tentang salat itu silang pendapat ya. Jadi seseorang yang dia meninggalkan salat, apakah langsung jatuh kafir? Maka dalam hal ini ada 3 pendapat.
Yang pertama jamaah, pendapat yang mengatakan dia nggak kafir. Saya lagi masih mengakui sholat itu wajib. Tapi dia dianggap kufrun duna kufrin. Ya, dan ini sebagaimana tafsir dari Abdullah ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma. Yang kedua, dia dianggap kafir, walaupun hanya satu sholat. Dan ini juga pendapat sebagian para ulama, hujahnya apa? Hadis-hadis Nabi. Seperti contohnya al-ahdu bainana wa bainahumus shalah. Dijanji kita dengan mereka itu salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia adalah kufur. Ya, maka mereka mengatakan ini dalil yang menunjukkan seseorang yang dia meninggalkan salat jatuh kafir. Walaupun masih meyakini salat itu wajib. Ya. Karena kalau misalkan seseorang meyakini salat tidak wajib, dia sepakat dia kafir. Walaupun dia salat. Ya, karena kewajiban sholat itu apa? Termasuk rukun Islam. Kalau kemudian diingkari ya kafir. Yang ketiga jamaah sekalian, pendapat yang mengatakan jadi maksud dengan hadis-hadis yang menyebabkan seorang kufur dengan sebab meninggalkan sholat, kata mereka ini kalau mereka meninggalkan sholat secara totalitas. Artinya jamaah sekalian, mereka hanya bersyahadat tetapi mereka bersahadat, sholat kadang-kadang. Pendapat yang ketiga, mereka mengatakan dia masih dianggap muslim. Karena maksud hadis tadi itu maksudnya kalau meninggalkan sholat secara totalitas. Jadi, faman tarakaha faqad kafara. Jadi barang siapa yang meninggalkannya maka dia kufur. Ini maksudnya kata mereka kalau apa? Secara totalitas. Tapi kalau kadang-kadang maka mereka masih dianggap muslim. Dan ini pendapatnya dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan wallahu taala a'lam, pendapat yang kuat pendapat yang ketiga. Jadi kalau dia meninggalkan kadang-kadang maka dia masih muslim. Tapi kalau secara totalitas maka dia dianggap kufur. Ka'an yatruka ikhraj zakat, seperti dia meninggalkan untuk mengeluarkan zakat atau puasa Ramadan dan sejenisnya. Maka yang seperti ini jamaah masih dianggap muslim. Tapi dia terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Dan pelakunya wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini macam ikrar yang kedua yang tidak sampai menyebabkan kufur. Kemudian masalahnya macam yang ke-7. Kufrun nifaq, kufur karena kemunafikan. Syekh mengatakan an-nifaqu lughatan, nifaq secara bahasa ikhfa'u syai'i wa ikmaduhu. Jadi nifaq secara bahasa artinya menyembunyikan sesuatu dan menutupnya. Menyembunyikan sesuatu dan menutupnya. Ini kata nifaq secara bahasa. Kata nifaq secara bahasa. Hanya maksudnya binatang seperti tikus itu dikatakan apa? Binatang fawasik. Ya bukan nifaq, ya fawasik beda ya. Fawasik. Adapun secara istilah syar'i, wa huwa an yudhirul imana wa yubtinul kufra. Itu seorang yang menampakkan iman dan menyembunyikan kekufuran. Menyembunyikan kekufuran. Ini nifaq secara syar'i. Wan nifaqu yanqasimu ila qismain, dan nifaq itu ada dua macam. Al-qismul awwalu, macam yang pertama, an-nifaqul akbar an-i'tiqadi. Nifaq besar secara i'tiqad, keyakinan. Nifaq besar secara keyakinan. An yudhirul insanu
al-imana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa yubtinu ma yunaqidu dzalika kullu aw ba'du. Itu seseorang dia menampakkan keimanannya kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir. Dan ia menyembunyikan sesuatu yang bertentangan dengan hal tersebut secara keseluruhan atau sebagiannya. Misalkan ternyata dalam hatinya tidak beriman dengan malaikat, misalkan. Seperti sebagian orang yang meyakini malaikat itu hanya nama atau hanya sifat baik, wujudnya tidak ada. Nah, ini bisa kufur coba. Karena malaikat itu makhluk Allah. Yang Allah ciptakan dari apa? Nur, dari nur. Wa dzalika bi an yakuna fi dhahiri amama an-nas yadda'il Islam wa yudhiru lahum annahu muslim. Yang demikian itu bi an yakuna fi dhahiri amama an-nas yadda'il Islam. Jadi dia di hadapan manusia itu menampakkan apa? Islam, mengklaim muslim. Wa rubbama ya'malu amamahu ba'dal ibadat kasolati wasiyami wal haji wa ghairiha. Dan terkadang di hadapan manusia dia mengerjakan apa? Amal-amal ibadah seperti sholat, kemudian puasa, haji, dan yang selainnya. Walakinna qalbahu wal iyadu billahi la yu'minu bitafarrudillahi jalla wa ala bil uluhiyati. Tetapi masalahnya hatinya wal iyadu billah tidak beriman dengan kemahaesaan Allah, dengan uluhiyahnya atau rububiyahnya, atau dia tidak beriman dengan risalah Nabi, tidak percaya. Seperti contoh orang-orang Ahmadiyah yang mengatakan apa? Akan ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Mirza Ghulam Ahmad. Kan ini berarti menolak syariat Nabi yang dimana Rasulullah ya atau Allah Jalla Salih dalam Al-Quran mengatakan Nabi itu penutup para Nabi. Kalau kemudian ya, dia meyakini ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad, berarti dia mengkafiri atau mengingkari ayat Al-Quran. Ya. Sehingga perbuatan seperti ini jangan dianggap kufur. Au yubghiduhu, atau dia membenci ya risalah Rasulullah, atau membenci Allah Azza wa Jalla, atau tidak beriman dengan kitab-kitab Allah yang telah diturunkan. Au la yu'minu bi adzabil qabr, atau tidak beriman dengan azab kubur. Karena masalahnya azab kubur itu benar adanya, bahkan dalilnya mutawatir. Sebagian kelompok mereka menolak azab kubur dan nikmat kubur dengan alasan hadisnya ahad. Hadisnya ahad, seperti kelompok Mu'tazilah. Mereka nggak percaya azab kubur itu, kata mereka nggak ada. Dengan alasan hadisnya apa? Ahad. Padahal tentang azab kubur dan nikmat kubur itu apa? Mutawatir. Bahkan ayatnya ada. Seperti ayat yang membicarakan tentang siksa yang ditimpakan kepada Fir'aun. Pagi dan sore diperlihatkan apa? Api neraka. Atau dilihatkan apa? Neraka. Ini kan bicara tentang azab kubur ya, Mas. Atau hadis yang menjelaskan tentang apa? Dibukakan pintu menuju surga, ditemani amal soleh yang baik. Ini kan bicara tentang nikmat kubur. Ya. Au alla yu'minu bil ba'tsi, atau dia tidak beriman dengan hari berbangkit. Au ya'taqidu anna dinan nasara au dinul yahudi, ya. Atau dia berkeyakinan agama Nasrani, agama Yahudi itu benar.
Ini hati-hati jemaah. Seperti sebagian kelompok yang mengatakan semua agama sama. Ini kan sama halnya membenarkan agama-agama selain Islam. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna dina 'indallahil Islam." Agama yang Allah ridhoi cuma Islam. Wa may yattaqi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima oleh Allah. Ya, jadi masalahnya orang-orang yang dalam artian dia meyakini hal-hal yang bertentangan dengan syariat atau berkaitan dengan pokok-pokok Islam, maka dia bisa jatuh kufur. Adapun yang masalahnya hukmul munafik fahuwal kufru. Hukum orang munafik dia dianggap kufur. Kenapa yang masalahnya annal munafikina aswa'u halan min sairil kufar. Karena orang-orang munafik itu adalah orang-orang kafir yang kondisinya paling buruk. Karena orang kafir itu banyak macamnya. Jadi kafir itu umum. Ya. Macamnya banyak. Yang paling buruk munafik. Nifaq iktikadnya. Ini paling buruk. Dan Allah katakan, maksudnya mereka tempatnya di mana? Fid-darkil asfali minan nar. Keraknya neraka. Kemudian ada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ada orang-orang musyrik. Ya. Ada orang-orang murtad. Hukum mereka beda-beda, jemaah. Kemudian ada ateis atau dahriyun yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Atau apa aja masalahnya? Kejawen dan sebagainya misalkan. Waliyadzubillah. Ini jenis-jenis orang-orang kafir. Tapi yang paling buruknya munafik. Yang paling buruknya munafik. Dan ini nifaq akbar secara iktikad, keyakinan. Yang kedua aja masalahnya an-nau'u tsani an-nifaqul asghar. Macam yang kedua nifaq kecil. Wa huwa an yudhirul insanu amran masyru'an wa yubtinu amran muharraman. Itu seseorang dia menampakkan satu perkara yang disyariatkan dan menyembunyikan satu perkara yang diharamkan. Menyelisihi zahirnya. Wa yusammihi ba'du ahli ilmi an-nifaqul amali. Sebagian para ulama menamakan dengan nifaq amali, perbuatan. Nifaq perbuatan. Di antara bentuk-bentuknya an yakdzib fi hadithihi ta'amidan. Seorang yang dia berdusta dengan sengaja, pembohong. Ini nifaq amali, jemaah. Atau an yubghidul ansar, atau dia membenci orang-orang Ansar. Atau dia membenci Khalifatul Rasyid Ali. Membenci apa? Ya, Khalifah Ali radhiyallahu taala anhu. Makanya masalah ini apa? Nifaq asghar. Dan yang masalahnya ta'riful kufari al-kufril asghar. Iya, Afan. Oh, ini Afan, ya, contohnya tadi ya. Jadi bentuk nifaq ya asghar itu ya berdusta dengan sengaja, membenci Ansar, membenci ya Ali radhiyallahu taala anhu. Atau ketika apa? Ya, berjanji tidak memenuhi, berikan amanat dia berkhianat. Maka ini nifaq amali. Pelakunya muslim, tapi dia jatuh dalam perbuatan dosa besar. Sehingga wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang masalahnya kita masuk ta'riful kufril asghar. Ta'rif definisi kufur kecil. Kullu ma utliqa alaihi atau atlaqa alaihi alkitab wa sunnatu kufran wa lam yasil ila haddil kufril akbar.
Jadi kufur kecil itu setiap sesuatu yang disebut oleh Quran dan Sunnah sebagai kekufuran, tapi tidak sampai derajat kufur akbar. Jadi, segala sesuatu yang disebut oleh Quran dan Sunnah sebagai kekufuran, tetapi tidak sampai derajat kufur akbar. Dan ini masalah banyak macamnya. Di antaranya qital muslim di akhirin muslim. Membunuh atau pembunuhan seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ini kufur kecil. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu marfu sampai ke Nabi. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Jadi mencela seorang muslim itu kefasikan. Membunuhnya kekufuran. Dan maksudnya jamaah sekalian ini kufur kecil. Tidak sebagaimana anggapan orang-orang Khawarij yang mereka mengatakan muslim pelaku dosa besar dianggap kafir. Ahlussunnah tidak. Karena jamaah sekalian ada dalil yang lain. Nabi mengatakan idza tathala al-muslimani fal qatilu wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim saling membunuh. Jadi Nabi masih menganggap dua-duanya muslim. Maka yang membunuh di neraka, yang dibunuh juga di neraka. Ketika Nabi ditanya, kenapa kok yang dibunuh di neraka? Karena kata Nabi apa? Dia juga punya niat untuk membunuh temannya seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya pembunuhan ya, kalau dia misalkan dia muslim, seorang muslim, maka tidak sampai menyebabkan dirinya kufur. Dalam artian keluar dari Islam, tidak. Perbuatannya kufur, ya, tetapi apa? Kufur kecil. Di antara contoh yang lain, at-taqnu fi ansabil akharin, mencela nasab orang lain. Wa niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan apa? An-naihat idza lam tatub qabla mautiha Jadi seorang wanita yang meratapi mayit ketika tidak bertobat sebelum meninggal dunia, nah kelak di hari kiamat akan dipakaikan apa? Kotironi, apa namanya, baju ya. Dari apa? Baju jubah dari timah dan penyakit katal atau kamakul. Oke, menunjukkan bahwasanya meratapi mayit ini dosa besar. Tetapi tidak sampai menyebabkan pelakunya kufur, tidak sampai. Tidak sampai menyebabkan apa? Keluar dari Islam. Kemudian walistisqa'i bin nujum, meminta hujan dengan bintang-bintang. Ini pun sama. Sebagaimana yang datang di Sahih Muslim dari Malik al-Ash'ari. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, arba'un fi ummati. Ada 4 perkara yang masih diamalkan di tengah-tengah umatku min amri jahiliyah, dari perkara orang-orang jahiliyah yang mereka belum meninggalkannya. Yang pertama kata Nabi, al-fakhru fil ahsab. Al-fakhru, membanggakan. Ahsab, ahsab jemaah. Ahsab itu ada yang mengatakan profesi. Tapi kalau nasab, garis keturunan. Oh, ini profesinya saudagar. Ini profesinya ini ahsab. Wa ta'nu fil ansab. Dan mencela apa? Nasab. Ya, nasab itu apa? Garis keturunan. Walistisqa'u bin nujum, dan minta hujan kepada bintang-bintang. Nah, ini sama seperti minta hujan kepada pawang hujan. Termasuk apa? Perbuatan kufur. Ya. Kemudian waniyahatu, dan meratapi mayit.
meratapi apa? Mayit. Walaupun masalahnya meminta hujan kepada bintang bisa jatuh syirik besar atau kufur besar, bisa juga kufur kecil. Dilihat kondisinya nanti. Kalau meyakini bintang itu secara zatnya bisa mendatangkan hujan, ya kufur, keluar dari Islam. Tapi kalau dia meyakini bintang itu sebagai sebab dan masih meyakini Allah yang menurunkan hujan, maka syirik kecil. Syirik kecil seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ini beberapa hal yang bisa dijelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilahkan. Nah, itu berkata, bagaimana jika ada orang Islam tidak akan mengalami, lalu sedikit saja waktu dia menyesali lalu bersyahadat lagi, apakah masih bisa dikatakan muslim? Ya jamaah sekalian, jika ada seseorang dia murtad kemudian bertobat kembali masuk Islam, apakah diterima? Diterima jamaah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu maha terima tobat. Jadi ketika misalkan dia menyesali kemudian bersyahadat ya, dan mati dalam kondisi Islam, maka dia muslim. Hanya masalahnya para sahabat pun ada tidak jamaah yang murtad kemudian dia masuk Islam lagi? Allah alam ada jamaah. Makanya definisi sahabat itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi man amana bir Rasulillah. Jadi barang siapa yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan mati dalam kondisi Islam, walaupun di sela-sela itu pernah murtad. Di zaman Nabi dia ketemu beriman. Kemudian apa? Murtad. Sebelum meninggal taubat, masuk Islam lagi. Dia tetap sahabat. Makanya masalahnya ketika Nabi meninggal itu riwayatkan bahwasanya sebagian para sahabat ada yang murtad. Sehingga berkat Abu Bakar maka sahabat-sahabat tadi akhirnya kembali lagi. Sehingga sebagian para ulama yang mengatakan agama Islam itu sepeninggal Nabi ditolong oleh dua orang. Pertama Abu Bakar, ya kejadian ketika Nabi wafat. Yang kedua Imam Ahmad ketika panas-panasnya fitnah khalqul Quran. Karena para ulama sudah mereka dibunuh, ada yang tauriah, dan umat itu hanya menunggu ucapan Imam Ahmad. Jadi kalau Imam Ahmad mengatakan Quran itu makhluk, selesai. Akidah Ahlussunnah selesai, bubar. Tapi beliau tetap istiqomah, tidak mau mengatakan Quran itu makhluk. Hingga akhirnya fitnah itu dibebaskan. Sehingga sebagian mengatakan setelah Nabi wafat itu ditolong oleh dua orang, Abu Bakar dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau dia kembali lagi bersyahadat, maka dia dianggap muslim. Wallahu a'lam bishawab. Iya, masih ada.
Dan Ustaz saya punya teman, dia itu awalnya Katolik karena mamanya juga Katolik, tapi setelah mamanya meninggal dia ikut ayahnya yang Islam. Terus dia seperti terpaksa masuk Islam karena perintah ayahnya. Kemudian suatu hari kami ujian dari Allah terus dia seperti menyalahkan Allah dan akhirnya dia kembali ke gereja dan kembali ke agama Katolik. Berarti dia sudah murtad ya Ustaz, dan apa dia harus syahadat ulang saksikan orang lain seumpama dia suatu saat ingin kembali lagi. Ya. Jamaah sekalian, kalau misalkan dia awalnya seorang non-muslim kemudian terpaksa masuk Islam, kalau memang terpaksa ini nggak boleh, jamaah, tidak sah. Tapi jamaah sekalian, kalau misalkan itu hanya dugaan kita ya, dugaan kita kayaknya terpaksa, maka kita menghukumi dengan zahir. Selagi dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia dianggap muslim. Tapi ternyata berjalannya waktu meragukan tentang Allah, kemudian malah kembali lagi ke gereja misalkan. Apakah yang sebab ini menjadikan dia murtad? Iya. Dia beribadah di gereja ya jelas murtad. Apalagi tadi apa? Mencela Allah, apa gimana? Mencela Allah. Ini jelas kekufuran, ya. Kemudian kalau dia mau masuk Islam, apakah bersyahadat lagi? Iya, bersyahadat. Bersyahadat. Makanya memang gini, jamaah, kalau dia mau bersyahadat harus benar-benar apa? Diperhatikan. Memang hukum asalnya cukup dengan dua kalimat syahadat dia masuk Islam. Tapi memang di sebagian tempat itu mereka lebih hati-hati. Karena sebagian non-muslim itu ada yang dia masuk Islam karena wanita. Dia pengen menikahi seorang muslimah, akhirnya masuk Islam. Setelah sudah muslim, nikah, kembali lagi. Maka sebagian mu'alaf center itu mereka mensyaratkan kalau dia memang, kalau ya maka syaratnya tidak masalah. Tapi buat dapat sertifikat itu, ya tidak masalah dibuat syarat. Pokoknya kalau sudah bisa sholat yang benar, misalkan ikronya sudah paham, tidak masalah. Itu kan sertifikat penting. Biasanya untuk nikah. Kalau syahadatnya tidak masalah. Tapi untuk mengeluarkan sertifikat, ya kalau bisa jangan sembarangan. Khawatir tadi ya disalahgunakan. Dapat sertifikat kemudian nikahi seorang akhwat, yaitu kembali lagi. Ini korbannya nanti perempuan, kasihan. Jadi untuk menunjukkan dia sungguh-sungguh ya sudah, suruh belajar tentang sholat yang benar, tentang baca Quran misalkan. Kalau sudah bisa, silakan kasih sertifikat. Kalau belum ya sudah, dia dianggap muslim tapi sertifikat itu mungkin bisa dia tahan, ya, bisa ditahan seperti itu. Jadi ala kulli hal kalau kemudian dia ingin kembali lagi, maka disuruh bersyahadat. Disuruh bersyahadat seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Demikian ya masalahnya. Mudah-mudahan kajian sematan malam hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.